Setiap orang seperti saya ini, termasuk kalangan LGBT awalnya, itu semua karena ada korban seksual. Akhirnya saat itu saya dinyatakan positif HIV gitu. Ini caraku untuk mati. Saya berpikir seperti itu, seperti ini. Di situ awal mula saya mencoba untuk hijrah, hilangkan semua yang namanya dunia gelap LGBT. 3 bulan saya divonis, saya berobat. Setelah itu entah kenapa pikiran itu muncul lagi. Kalau menyalahkan keadaan, saya menyalahkan diri sendiri. Kalau buat orang tua saya terima kasih dan maaf sebesar-besarnya, karena mungkin kalau mereka tahu, mereka bisa bilang apa yang diharapin mereka itu nggak ada di aku. Gitu. Setiap orang seperti saya ini, termasuk kalangan LGBT awalnya, itu semua karena ada korban seksual. Kenapa saya bilang korban seksual? Karena awalnya saya di rumah tuh bermain sama anak-anak perempuan gitu, kebanyakan teman saya gitu. Dan sekalinya bermain juga sama anak laki-laki tapi lebih dewasa dari saya. Entah semakin lamanya bermain sama mereka, mereka mengenalkan itu yang namanya film-film asusila, film-film blue gitu. Entah semakin lamanya bermain sama mereka, mereka mengenalkan itu yang namanya film-film asusila, film-film blue gitu. Dari situ saya tertarik, terus jadi kecanduan untuk melihat film-film asusila. Entah kenapa kelamaan setiap melihat itu jadi ada rasa pengen yang bugu-bugu. Jadi macam seperti kecepatan pubertasnya gitu. Suatu saat saya diajak sama teman saya yang lebih dewasa dari saya, itu laki-laki itu tadi, untuk mencoba yang namanya melakukan hubungan seks. Padahal dia teman bermain saya gitu kan, karena mungkin kami sering melihat film asusila tadi. Dari situ awalnya mencoba, namun bukan yang namanya kayak seksual beneran gitu, kayak oral gitu. Kalau kita bilang sekarang itu oral, sama teman pria yang di atas saya gitu. Itu dirayu, dipaksa atau bagaimana? Enggak sih, karena yang kayak saya bilang tadi, saat saya seringnya nonton film-film asusila gitu, jadi kayak ada keinginan rasa mau mencoba. Jadi sama-sama mau. Gini. Jadi karena udah pernah ngelakuin dan terus jadi kecanduan untuk nonton film-film asusila gitu, lama-kelamaan saya setiap nonton, saya tertariknya bukan ke pemeran ceweknya dalam film asusila. Saya tertarik saat saya melihat tubuh prianya. Seperti itu. Kalau untuk nonton itu bisa setiap minggu itu pasti ada nonton. Karena gini, teman-teman dewasa saya itu, yang lebih dewasa dari saya itu mengkoleksi film-film gitu. Karena yang teman saya itu udah kayak di tingkat SMP gitu, sementara saya masih SD. Jadi kadang-kadang saya diajak untuk melihat film-film asusila itu di handphonenya gitu. Saat itu sudah ada mereka film seperti itu. Setelah sering melihat, sering ngelakuin juga gitu sama teman itu, sama orang tua saya dimasukkan di sanawiyah
saat itu keinginan orang tua supaya saya lebih mendalami agama saat itu gitu kan. Orang tua nggak tahu kalau misalnya saya sering melakukan ini gitu kan, melihat film-film asusila seperti itu. Saya timbul rasa-rasa suka sama teman pria. Itu pertama kali? Iya, itu pertama kali saat di Sanawiyah. Di situ. Sebelumnya pernah suka? Di sebelumnya enggak. Oke, terus? Lalu masuklah di tingkat SMK. Di situ saya gimana ya, merasa gini, ekonomi, maksudnya uang jajan atau apa gitu, sepertinya saya merasa kurang itu dari orang tua. Saya kenal sama teman, yang temen itu seperti saya, maksudnya kayak LGBT gini, gitu kan. Saya diceritakan tentang dia itu gimana, maksudnya kenal sama laki-laki. Setelah mendengar cerita dia, saya tertantang untuk mencoba supaya gimana saya bisa menghasilkan uang dengan seperti itu. Uang jajan sekolah saya terpenuhi gitu. Awalnya dari media sosial gitu kan. Saya ikutin tuh yang namanya grup-grup LGBT atau apa, semua yang berkaitan dengan seks, mau LGBT mau yang kayak grup-grup porn atau apa gitu, saya ikuti karena saya awalnya sudah tertarik yang namanya seks gitu, sampai kecanduan. Awalnya? Saya mencoba memberanikan diri untuk tebar-tebar pesona di media sosial gitu kan. Sering buat status-status yang negatif gitu kan, tentang seks atau apa gitu. Nah, saat itu banyak sih laki-laki yang ngechat gitu, ngajak ketemu apa gitu, itu pendekatan lah istilahnya. Namun tuh tadi usianya lebih jauh-jauh dari saya, seperti kayak sekarang bilang tuh om-om gitu. Saya tertarik dan saya mau gitu untuk jumpa sama mereka. Saat itu nggak pandang mau ganteng mau jelek gimana orangnya, saya mau asalkan saya diberi uang saat itu gitu. Saat jumpa itu hanya nemenin dia untuk makan, tapi nggak pernah untuk diajak tidur. Saya masih belum mau diajak untuk nge-hotel atau apa gitu, belum. Hanya untuk teman makan. Namun saat itu yang dilakukan sama orang tersebut hanya seperti meraba-raba gitu kan, cium-cium kecil gitu. Iya, bukan tarik sih, saya nggak pernah menarikkan gitu. Pria yang saya kenal itu bermaksud gini, untuk memberi uang jajan, seperti itu. Nggak pernah saya untuk mencoba menjual diri, saya belum ke situ. Itu saat saya masih di bangku SMK kelas 1. Nah, dan saat itu ada tugas dari sekolah tuh yang namanya PKL. Nah, dari PKL itu saya PKL di salah satu universitas di Medan. Di situ saya semakin tertarik karena saya sering melihat pria-pria yang menurut saya menggairahkan. Nah, dari situ makin tertantang gitu, di sosmed semakin liar gitu. Nggak lama kemudian setelah itu saya kenal sama orang perantauan, memang asli Medan tapi perantauan gitu. Saya kenal, saya berhubungan melalui telepon, dan dia itu serius dengan saya gitu.
Akhirnya saya mencoba untuk mendekat. Saya jalani sama dia selama 3 bulan. Namun sama halnya seperti orang normal di luar sana, sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan, ingin memiliki lebih dari satu pasangan. Walaupun online, tapi kami sudah punya status hubungan gitu. Nah, saya mencoba dekat sama lain orang, dan saya kenal sama seorang guru. Dia seorang guru, dia beragama Nasrani. Saya juga jalanin itu, namun saya nggak pernah jumpa juga, walaupun dia tinggal di Medan. Dan sebenarnya jarak kami nggak terlalu jauh, kami bisa aja jumpa gitu. Namun dia masih belum mau membuka saat itu. Terus sama temen saya yang di perantauan ini, cowok yang di perantauan ini terus berhubungan, teleponan, perhatian. Kadang kalau saya minta uang jajan selalu diberi gitu kan. Tapi saya merasa tetap kurang. Bahkan setelah mendekati 2 pria ini, saya mencari lagi. Nah, dari situlah awalnya saya melakukan hubungan seks, mengenal pria ketiga. Saya menggebu-gebu gitu, seperti rasa pengen coba seks itu gimana sih gitu. Selama ini kan hanya kayak saya hanya merasakan gimana tuh rasanya diraba atau kayak di apa gitu. Orang itu bekerja di bandara. Perkenalan selama 1 minggu, diajak nih sama pria yang ketiga. Namun saat itu masih berhubungan dengan 2 pria yang selama ini masih teleponan dengan saya. Saya diajaknya jumpa sama pria ketiga ini untuk rumahnya. Di situ pertama kali melakukan seks. Terus berjalan di minggu kedua. Setelah minggu pertama, di minggu kedua, setelah dia selesai tugas, dia ngajak saya jumpa juga. Dan akhirnya hal itu pun terulang lagi gitu. Saya melakukan seks lagi. Dan saat itu kami punya janji bahwasannya saat itu janjinya jangan pernah tinggalin aku dan dirimu hanya untuk aku. Kami punya pegangan itu gitu. Tapi entah kenapa setiap saya melakukan hal itu ataupun mendekat sama orang, pikiran saya teralih gini, benar nggak sih ini? Walaupun sebenarnya saya ngerasain gitu, saya bisa suka sama laki-laki gitu. Bener nggak sih ini ada di diriku, kenapa bisa ya gitu. Namun akhirnya saya tinggalkan pria yang udah mapan ini tadi, pria ketiga ini udah mapan. Saya tinggalkan dia, udah saya kayak vakum gitu, udah stop selama 1 bulan, nggak ada melakukan kayak gini-gini. Coba hidup normal. Yang sering saya dengar gini, kalau sekali mencoba takutnya menjadi ketagihan gitu. Berangsur 1 bulan itu berjalan, tetap nggak bisa. Karena 2 pria yang berhubungan teleponan dengan saya tadi itu terus memberi kabar sama saya. Nah, akhirnya pria pertama yang perantauan tadi, pulanglah dia ke Medan. Dia pulang ke Medan. Karena kami sudah berhubungan lama, akhirnya dia menjumpai saya. Jumpa pertama saya juga nggak mau diajak yang namanya hotel gitu, menginap. Kami makan, kami apa gitu. Sama
dia memberi uang jajan gitu kan buat saya. Nah, karena saya merasa gini, entah kenapa saya merasa kok hanya sekedar jumpa gini gak asik ya. Entah kenapa tiba-tiba ada lagi rasa untuk pengen melakukan hubungan seksual gitu. Gak tahu, saya nggak mengajak, tiba-tiba dianya yang mengajak. Nggak tahu, tiba-tiba dia ngajak untuk jumpa, kita menghotel gitu kan, menghotel. Saya mau sama pria pertama tadi. Akhirnya kami ya melakukan hal itu juga lagi. Saya melakukan hal itu lagi. Dan sampai 2 hari 3 hari saat itu. Itu pun karena saat itu lagi lebaran gitu kan, jadi ada libur panjang. Nah, setelah itu habis masa cutinya pulanglah dia dan saya masuk sekolah saat itu. Kami melakukan hubungan telepon lagi gitu kan, melalui telepon, dan saya terus dekat dan berhubungan juga dengan pria kedua tadi, seorang guru. Nah, jumpa, makan, saya dibiayai saat itu, dan sering berjalannya waktu, dia mencoba untuk mengajak saya ngehotel. Nah, itu pertama kali saat saya sama pria kedua ini. Di situ kami pun gak melakukan yang namanya seks anal, atau biasa anal seks gitu kalau bagi LGBT. Kami hanya melakukan oral seks saat itu. Sampai saya tamat sekolah, saya bertahan dengan pria kedua ini. Karena kebutuhan selalu dipenuhi sama dia. Gitu. Setelah saya tamat sekolah gitu kan, saya juga masih dekat sama pria kedua ini. Di situ pun saya sering, ibarat kalau orang normal, selingkuh. Saya tamat sekolah, mencoba mencari kerja, karena kan yang saya bilang tadi, ekonomi keluarga saya nggak baik. Jadi saya nggak meneruskan kuliah. Saya coba kerja. Satu, saya alhamdulillah saya kerja di kantor gitu kan. Nah, gajinya terpenuhi sih. Saat itu terpenuhi gaji saya saat saya kerja di kantor. Namun karena awalnya sudah terjun dan sudah pernah melakukan hal itu, saya tetap merasa saya kurang. Saya butuh lebih. Kira-kira udah ada 7 pria. Di waktu yang sama juga? Di waktu yang sama? Enggak sih, sering berjalannya waktu saat itu. Karena juga nggak gampang juga saya untuk yang namanya tertarik sama orang. Berarti ketujuh itu memang tertarik ya awalnya? Tertariknya gini, sepertinya ini ada uang ya. Itu yang membuat saya tertarik sama pria ini. Saya lihat sepertinya dia ada uang dan saya mau gitu. Sampai akhirnya di 2019 saya terus kerja. Saya juga terus berada di dekat pria ini, terus berhubungan dengan pria kedua ini terus. Akhirnya saya jatuh sakit saat itu. Nggak tahu saat itu lagi kerja, saya jatuh sakit di tempat kerja.
bilang kesakitan gitu, nggak tahu. Saya diantar pulang sama teman kerja saya saat itu, periksa ke rumah sakit, sakitnya apa nggak tahu, karena saya merasakan kesakitan sampai saya terus mengucap ampunan sama Allah gitu kan. Saat itu saya berpikir gini, mungkin terlalu banyak dosa gitu. Akhirnya saat itu saya dinyatakan positif HIV dan saya ODA. 2019 saya dinyatakan ODA. Dari situ semua kegiatan saya terputus, kerja saya terputus. Saya nggak bisa yang namanya kerja berat, nggak bisa yang namanya kerja yang berlebihan. Untuk capek sedikit saja saya sudah nggak bisa. Saat itu saya sedih banget gitu, sampai kayak gimana ya, nggak ada rasa untuk semangat lagi gitu untuk hidup gitu. Pikirannya terus, ini kayaknya akhir lah, kayaknya aku mati seperti ini gitu. Ini caraku untuk mati. Saya berpikir seperti itu. Orang tua saya saat itu yang terus mendampingi saya saat saya di rumah sakit, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang saya udah lakuin. Dia hanya berpikir bahwasannya saya itu tertular sama teman saya saat bersentuhan, atau satu piring, atau satu sendok, satu gelas gitu. Saya berpikir bahwasannya HIV itu seperti kanker, karena saya merasa saya sedih gitu. Ternyata beda. Yang saya ketahui, sakitnya tidak terlihat, pelan-pelan tapi mematikan. Seperti itu kan. Sebelumnya saya udah jujur sama pria kedua tadi, bahwasannya saya sakit, aku udah sakit HIV, dan dia terkejut. Saat itu pun juga dia nangis gitu, sedih banget gitu, ngerasanya saya bisa sakit seperti ini. Saat itu kami berantem, hubungannya nggak baik. Menjalin hubungan itu, saya menyalahkan dia. Ini semua karena kita pernah melakukan ini gitu. Karena yang saya baca itu karena terlalu bebas seks bebas. Di situ awal mula saya mencoba untuk hijrah, hilangkan semua yang namanya dunia gelap LGBT. Karena apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Itulah yang saya rasakan sekarang. Seperti itu. Terus setiap hari, dan tak pernah, setiap menit, setiap ada waktu, pria kedua tadi terus menyemangati saya, memaksa saya untuk minum obat, makan dengan sehat, dan apa semua. Dan nggak lupa dia terus mengajak saya untuk kebaikan. Walaupun kami sebenarnya beda agama, dia terus memaksa saya untuk lebih mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Juga saya pikir dia bakalan ninggalin saya setelah saya sakit gini, karena dia juga takut tertular kan gitu. Karena kan sakit itu tertular saat saya melakukan seks. Bukan karena satu gelas, satu sendok, atau apapun. Dia bilang, coba untuk lebih dekat sama Tuhan, terus cerita sama teman terdekatmu yang bisa dengarkan kau cerita, supaya bebanmu itu terkurang. Dan saya cerita sama teman-teman terdekat saya, mereka terharu dan support saya. Akhirnya mungkin ini jawaban untuk supaya saya lebih semangat lagi gitu kan. Saya punya teman-teman yang baik yang mensupport saya. Setelah itu dia mengajak saya untuk mengubah hubungan yang tadinya hanya ibarat orang bisa bilang status kita pacaran. Namun dia mengubah untuk anggap aku ayahmu, sebagai pengganti ayahmu, karena saya kan sudah nggak ada ayah gitu kan. Saya pengganti ayahmu, saya abangmu, saya keluarga terdekatmu. 3 bulan saya divonis, saya berobat, akhirnya sembuh lah gitu kan. Maksudnya sudah kembali normal berat badan yang tadinya
kurus banget, habis gitu. Akhirnya kembali lagi seperti ini. Setelah itu entah kenapa pikiran itu muncul lagi, dorongan itu muncul lagi. Saya memaksa dia, namun namun dia nggak mau. Dia bukan nggak mau karena takut, namun dia udah berjanji dan dia sudah bersumpah kepada Tuhannya bahwasanya untuk mengubah aku menjadi lebih baik dan dia juga menjadi lebih baik, untuk menjauhkan semua larangan. Akhirnya berantem karena dia tidak menuruti apa kemauan saya. Bahkan walaupun saya tahu saya sebenarnya sudah ditegur gitu kan. Akhirnya saya tetap nenangin hati, saya coba mulai mengontrol semuanya gitu. Saya tenang. Masuk beriring waktu masuk ke 6 bulan. 6 bulan setelah pertengkaran itu gitu, 3 bulan setelah pertengkaran, sudah 6 bulan saya nggak melakukan hubungan itu. Saya memaksa lagi. Tiba-tiba ada lagi rasa ingin seperti itu. Kalau menyalahkan keadaan, saya menyalahkan diri sendiri. Saya nggak bisa menyalahkan orang lain. Itu semua kemauan saya, termasuk Tuhan. Kalau buat orang tua saya, terima kasih dan maaf sebesar-besarnya, karena mungkin kalau mereka tahu, mereka bisa bilang apa yang diharapin mereka itu gak ada di aku. Gitu kan? Saya menyesal karena udah buat hidup saya seperti ini. Saya belum bisa ngebalas saat saya disuruh untuk mencoba menafkahi keluarga aja. Saya belum bisa. Menyesal banget karena saya udah seperti ini. Ya, berterima kasih terutama kepada Yang Maha Kuasa. Saya sudah diperingati gini, karena kan saya belum sampai yang namanya masuk ke penyakit AIDS. Masih virusnya. Walaupun bisa dengan mudah itu bisa langsung ke AIDS gitu. Tapi saya diperingati di awal. Gitu. Terus yang kedua, saya berterima kasih kepada orang tua saya. Yang gimana ya, nggak pernah yang namanya protektif untuk tahu lebih dalam itu gimana gitu, enggak. Terus berjuang support untuk memberikan jalan kesehatan seperti setiap berobat atau apa, mereka lah yang bukan membayar semua saya dengan dibantu dengan pria kedua tadi ini. Dan yang ketiga dialah. Hah? Pesannya buat yang saya maksud abang pria kedua itu, saya tetap punya rasa sayang, namun sayang itu bukan seperti sayang yang dulu yang pernah kita rasa, sayang-sayang yang negatif gitu. Tetap jaga aku, dukung aku, lindungi aku. Begini pesannya lagi, jangan pernah coba siapapun untuk yang namanya melihat atau menyaksikan video-video asusila itu, mau yang normal maupun enggak yang normal. Bisa aja yang normal jadi nafsu melihat laki-laki bukan perempuan gitu. Karena terlalu bosan untuk melihat hal seperti itu. Seorang ayah ada, bukan ini 7 yang udah pernah melakukan sama saya, 4 yang saat ini itu kayak
hanya online. Saya dibayar hanya untuk VCS, tapi dia sudah punya anak, sudah punya istri. Sedih gitu melihat istri, melihat anaknya, bahwasannya orang tuanya ternyata seperti itu. Mungkin itu tadi pengaruh sering melihat video-video seperti itu. Intinya gini, saya hanya cuma bisa bilang tetap apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Dan kalian bisa lihat kepada saya sendiri, dan saya sudah menuai apa yang saya lakukan. Seperti itu. Ingat Tuhan, tahan apa yang kamu rasakan. Tuhan membalikan hati setiap orang, setiap manusia. Mungkin kamu diberi rasa seperti itu, diberi kehidupan seperti itu kepada Yang Maha Kuasa, karena ada hal spesial, hal yang besar yang akan diberikan kepada kamu kalau kamu mampu mencoba untuk menjauhi larangan itu. Seperti itu. Terus